gurunya dari mana, dan murid-muridnya itu rata-rata dari mana juga? Setelah perjalanan 4 tahun panjang berarti ya. Ya image pertama untuk orang anak-anak Eropa gitu kan, mungkin kita mikirnya oh rajin semua, pinter semua. Enggak juga sih sebenarnya, sama aja. Ya. Aku tuh Kak, waktu pas pertama masuk kelasku kan di jurusan elektro ini, awalnya dari 2 kelas internasional sama 2 kelas anak Belanda dicampur. Berarti banyak yang gugur lah ceritanya ya, yang nggak sanggup ya. Nggak kuat mental Kak. Jadi intinya itu mental sih. Harus ini ya, pantang menyerah ya. Iya. Dan aku sih bahkan sekarang pun aku di kelas jadi the one and only girl in the class. So, yeah. The one and only, maksudnya orang Asia, perempuan atau cewek satu-satunya di kelas. Oh, jadi ke STM dong. Oh. Iya kan? Iya. Ya, tapi ya fine lah. Tapi justru ya, itu momennya kayak tantangannya. Buktiin lah cewek itu nggak lenje-lenje, sama aja. Nggak kaleng-kaleng. Iya. Oke, berarti kalian satu kelas itu berapa orang sekarang? Jumlah pastinya nggak yakin, tapi 20-an lah kayaknya. Satu kelas ya sekarang ya? Jadi dua soalnya karena elektronik sebenarnya di kampus aku ada dua sub jurusan gitulah. Yang satu embedded system yang aku, sama yang satunya lagi power system. Jadi power system itu dia yang kayak main arus listrik, kayak main sutet, terus kayak benar-benar yang hardware dan penuh kelistrikannya. Terus kalau aku sih lebih banyak programming, terus main-mainannya di komputer lah gitu ya, kayak IT ya jatuhnya. Terus hardware-nya juga yang kecil-kecil yang bisa di table, pokoknya kerjaan kita di atas table semua lah. Kalau misalkan yang power system harus keluar kadang. Oh iya, harus kontrol ke sana kemari lah gitu ya. Oke. Berarti dari yang 4 kelas ya tadinya ya? Dari 4 kelas total, sekarang jadi ada 2 kelas. Dari yang 4 kelas sekarang jadi 2 kelas. Wow. Pokoknya kalian semangat ya, yang bagi orang-orang yang sedang berjuang, aku bilang semangat ya. Jadi pantang menyerah, selalu doa, kerja keras, karena masa depan itu kan kalian sendiri yang tentukan ya, bukan orang lain. Ya Tuhan yang menentukan juga, tapi kalau kalian gak usaha juga ya gimana, Tuhan juga mikir gitu kali kan, kamu gimana sih minta-minta terus supaya lulus tapi gak kerja keras, gak belajar. Jadi berusaha dan bekerja. Kemudian ekspektasinya itu tadi kira-kira di situ pakai bahasa Inggris berarti ya, di kelas ya pakai bahasa Inggris. Terus kalau untuk teman-teman sekolahnya itu dari berbagai negara kah atau iya, banyak dari negara yang sekeliling Eropa juga, ada yang dari Cina, Vietnam kayak gitu juga. Cuman waktu aku masuk itu kan di satu gedung teknik itu belum pernah ada kelas internasional, jadi orang internasionalnya sangat minoritas dan lebih banyak anak-anak Belanda. Tapi kalau sekarang sih harusnya udah mulai ada perubahan ya. Berarti ini kan ibaratnya bukan hanya kelas orang Belanda semua ya, jadi dari berbagai negara ya di situ ya, mix ya. Oke. Kemudian sistem belajarnya gimana? Kayak misalnya 1 tahun itu 2 semester kan, berarti sama dengan di Indo juga kan? Program pembelajarannya per semester, tapi 1 semester ada 2 kali musim ujian. Dan selama pembelajaran pasti ada kelas teori, ada kelas praktek, sama ada project. Kecuali kalau misalkan lagi magang, kalau magang ya full magang aja gitu, magang yang kontrak. Kira-kira berapa semester? Program studi aku 4 tahun untuk 8 semester, jadinya 8 semester, 8 project, dan sama 2 magang. 1 magang magang biasa, yang kedua magang yang kayak aku sekarang lagi graduation. Oke. Berarti 2 kali magang. Jadi dia itu ada 8 semester, 4 tahun, 8 semester, 2 kali magang. Magang pertama itu di kapan? Aku magang tahun 2018 waktu itu di Apeldoorn. Itu di semester keberapa itu? Semester 5. Semester 5. Jadi semester 5 magang, kita bilang stasje ya di sini ya. Magang. Belandanya stasje ya. Berapa lama?
Aku satu semesternya 5 bulan waktu itu, jadi magang 5 bulan. Oke, jadi berarti 5 bulan di semester kelima, kemudian magang 5 bulan di Aku di Hollander Techniek di ya, kota Apeldoorn. di kota Apeldoorn. Kemudian lanjut Terus lagi habis di itu masuk kelas lagi biasa, project sama habis itu di semester 7 kalau aku sih ada minor. Jadi minor itu ya ambil jurusan yang lain tapi untuk satu semester doang. Oke. Itu ya kalau anak-anak kelas aku sih rata-rata ambilnya teknik lagi sih. Tapi ada juga yang kayak ambil ke sekolah lain, ambil kayak bisnis mungkin atau bisnisnya yang untuk bisnis industrial. Yang Kayak berhubungan gitu. lah ya, masih berhubungan Rata-rata lah ya. yang masih berhubungan sih Iya. pastinya, nggak terlalu jauh. Oh, berarti itu di semester 7 Iya, itu semester 7. pecah ya? Harus bisa ambil Semester ke 7 lebih pecah lagi. Makanya kalau selama aku sekolah di sini terus kadang suka dengerin cerita-cerita teman-teman di Indo gitu ya kayak oh kok bisa dekat banget sama teman kampusnya. Aku sih nggak tiap semester soalnya ada perubahan lagi gitu. Jadi nggak bisa selalu bareng-bareng sama teman, itu susah. Oh, berarti ya ada adaptasi dengan apa sih cara untuk kayak ini ya, bukan hanya itu terus bisa ke tempat Iya, yang jadi lain lagi ya jadinya ya. Dan murid-murid lain juga bisa masuk gitu maksudnya atau gimana? nggak maksud aku untuk khusus untuk si semester 7 sih kayak itu kan ambil yang jurusan baru itu kan. Tapi untuk satu semester doang. Habis itu lanjut lagi di Semester prodi itu 8-nya kan. terakhir ya. Iya, si minor ini nanti juga mungkin kalau misalkan emang udah sekolah dikasih tahu minor ini kayak gimana. Jadi minor ini bisa ambil jurusan lain untuk sampingan yang mayoritas sih ambil yang masih berhubungan gitu sih. Kalau aku juga ambil yang masih Berarti teknik. di luar dari semester satu semester itu kalian bisa ngambil semester yang pilihan kalian gitulah ya maksudnya ya. Enggak, semester 7 doang yang kayak gitu. Iya, di semester Kalau 7 semester itu yang lain sih masih belajar tetap. biasa aja. Semester 7-nya itu bisa kalian misalnya mau ngambil ke transport kah boleh? Atau Mungkin atau ke kayaknya misalnya ke environment kah? Boleh. mungkin bisa untuk lebih Itu detail. terserah kan? Semester 7 itu kan satu semester itu kan? Tapi kalau nggak salah Atau harus berhubungan masih dengan jurusan kalian teknik itu elektro. kayaknya diskusi yang itu lebih ke diskusi sama dosennya sih. Oh, oke. Soalnya selama 4 tahun pasti ada satu dosen yang kayak dosen pembimbing, kayak wali kelas gitu lah kalau di sekolah. Bener-bener. Pokoknya dan itu selalu jadi yang kayak oh kalau mau diskusi apa kayaknya waktu itu aku sih nggak ambil yang terlalu jauh, aku masih yang berhubungan masih lah ya. di engineering jadinya nggak terlalu masalah. Kalau misalkan yang lain mungkin harus ada either diskusi sama si dosen pembimbing atau enggak diskusi sama si dari minornya apakah dia bisa masuk ke ini atau enggak gitu. Oke, berarti di semester 7 itu bisa pecah, kalian keluar dari bukan yang berhubungan dengan di situ. Dalam dari artian jurusan. ya bukan ke situ dulu, tapi kalian bisa masih ada hubungannya, tapi kalian juga harus komunikasi sama dosen pembimbing gitu. Terus masuk lagi, ini udah mau selesai kira-kira pertanyaanku. Selama kamu sekolah itu, kamu boleh nggak kerja di sini? Sama sekolah boleh. Karena kan visanya kan sekolah kan. Iya. Kamu boleh nggak? Bisa. Sayangnya sebenarnya secara defaultnya gitu. Si visa sekolahnya tidak mengizinkan untuk kerja. Tapi kalau misalkan emang mau kerja emang karena butuh uang tambahan gitu bisa itu harus mengajukan harus punya izin tapinya. Kalau yang dikasih tahu sekolah aku sih si employernya yang harus apply buat izinnya itu. Jadi cari pekerjaan yang si HR-nya mau bayar sponsor. Tapi itu pun udah dapet izin permit itu pun jamnya masih dibatas. Oke. Jadi kalian yang misalnya sekolah pengen kerja uang tambahan gitu, mau mencari uang tambahan,
Kalian boleh kerja tapi kalian harus daftar registrasi ke dapat izin lah. Dapat izin. Jadi kalau misalnya kalian ngelamar kemana diterima, kalian minta izin sama HRD-nya, tolong dong suratin bahwasanya kalian bisa mensponsorin aku bekerja di sini, atau kalian bisa kayak membackup aku gitu ya ceritanya ya, kayak kasih jaminan lah supaya aku kerja di sini itu aman seperti itu. Tapi ya apa ya, itu panjang nggak, sulit nggak sih menurut dia cerita-cerita teman-temanmu, atau ada nggak, atau kayaknya nggak ada sulitnya untuk mencari orang yang HR yang mau menjawabkan itu ya yang mau itu, soalnya dari sisi employernya juga kan dia harus ngurus izin satu, abis itu jam pekerjaannya juga terbatas. Itu sih yang nyari yang susahnya. Oke. Kalau itu dapat sih, kalau dapat oke ya. Oke, jadi sama asuransi ya, mungkin yang habis itu harus diganti. Oh, asuransi ya, benar-benar. Oh iya, tadi ketinggalan berarti ada tadi. Berarti kan kalian ada asuransi, kan tadi ada asuransi berangkat dari Indonesia ya. Dari itu biasanya kan aku kan juga waktu itu sebelum dari Indo berangkat ke sini kan asuransi perjalanan itu penting karena itu salah satu syarat kalian bikin visa. Nah, asuransi kamu di sini sekolah itu jadinya ada juga atau gimana? Kalau sekolah aku sih kebetulan kayak udah kerja sama gitu sama AON, jadi aku pakai asuransinya juga dari sekolah, dari AON selama 4 tahun ini. Kecuali ketika aku magang, karena menurut peraturannya kalau punya penghasilan itu asuransinya harus asuransi basic Belanda, jadi itu bayar lagi yang dan lebih mahal per bulannya jadi jatuhnya. Tapi di luar masa-masa magang kayak aku sekarang, itu pakai asuransi travel dari AON untuk travel dan studi gitulah dari AON. Berarti beda ya, asuransi perjalanan sama kalian nanti tinggal di sini sekolah itu berarti beda lagi. Jadi kira-kira satu bulan atau per tahun berapa bayarnya? Aku sih asuransi udah diurus dari sebelum berangkat kan, karena sekalian sih selesaiin administrasi sekolah itu kan, dan kebetulan di sekolah ditawarin untuk pakainya AON. Jadi asuransi untuk selama sekolah itu udah selesai. Tiap tahun aku bayar 400 euro ya. 400 euro per tahun untuk si asuransi yang biasa. Kalau asuransi yang untuk kerja, kalau misalkan mau sambil part time job atau misalkan ketika lagi semesternya magang, itu asuransinya ganti pakai asuransi basic Dutch, basic Belanda, basic health. Ya biasanya itu sekitar 500 ke atas ya. Aku sekarang bayar bulannya 90-an. Satu bulan tapi itu kan? 1 bulan. Iya, jadi kalikan 12 bulan kan? Jadi kan per tahun yang 400 kan? Kalau jadi yang sekarang jadi mahal, jadi aku bayarnya per bulan. Iya, jadi kalau kalian per bulan boleh lebih ringan bayarnya, tapi kalau dikalkulasikan lebih mahal jatuhnya. Iya. Ya kan? Tapi itu kalau kalian mau kerja juga ya, kalau misalnya cuman hanya studi aja yang 400 itu udah cukup ya. Waktu asuransi perjalanan ingat nggak berapa? Enggak, langsung asuransi yang AON ini aja. Oh, AON. Jadi semua dari Indonesia ke sini langsung ya? Ya, karena terpisah ya? Karena si asuransi yang studi ini udah sama travel juga. Oh, berarti karena aku dihitungnya kan ya, rumah di Indonesia, di sini cuman untuk belajar doang. Oke. Kalau aku waktu itu beda, jadi dia asuransi untuk travel itu beda. Itu ada yang aku dengar temanku ada yang 100 sampai 100 euro ke atas lah, tapi terserah kalian sesuai dengan kemampuan premi kalian atau bagaimana. Pokoknya kalau kalian udah sampai di sini seperti itu tadi, mau sekolah di sini itu tadi, yang paling penting itu biayanya itu persiapan 13.000 euro. Kemudian bikin visa, terus uang semesterannya itu sekitar 8.000 sampai 9.000 euro per tahun. Ini update yang terakhir ya, tahun ini ya. Kemudian kalian bayar asuransi, ya itu kalau misalnya dia bayar cuman studi aja 400 di AON ya. Apa sih yang? Iya, aku AON. Iya, AON 400, itu ya. 500 Terus kalau kalian memang di sini mau kerja itu udah beda lagi asuransinya. Jadi kalian harus pertimbangkan semuanya, jangan sampai
ada kesalahan, lu selesai itu semuanya. Sekarang kan kamu udah mau selesai nih sekolahnya kan, lagi nunggu-nunggu hasil ujian yang terakhir ya. Kamu kan stasya itu ditawarin atau dicariin sama sekolah kah, atau cari sendiri atau gimana? Stasya aku nyari sendiri, lumayan lama juga dapetnya. Terus tapi dari sekolah juga, sekolah punya kayak internal website gitu, untuk kayak ngiklanin koneksi-koneksi yang udah sekolah punya gitu. Tapi untuk urusan melamar, habis itu interview, dan untuk lolosnya itu usaha sendiri. Oke, berarti kalian bukan di sini langsung kalian berpikir oh sekolah yang nyediain, enggak ya. Jadi kalian cari sendiri. Sekolah membantu untuk menginformasikan di sini, di sini, di sini. Tapi untuk melamar kalian sendiri ya. Jadi harus mandiri di sini. Setelah itu dapat, kamu kan nanti lulus nih ceritanya ya. Selesai kasih jadi bachelor gitu ya, sarjana teknik elektro gitu. Nah, kamu mau balik ke Indonesia apa mau tinggal di sini apa gimana? Aku kayaknya cari uang balik dulu ya. Itu udah sekian banyak euro keluar. Cari uang balik dulu deh. Jadi, biar nggak ngap kerja ya. Soalnya biayanya ngeri ya. Jadi setelah kerja, contohnya kamu kerja di sini udah balik modal lah bahasanya, udah kembali lah ya, udah bayar utang lah. Utang lah, maksudnya udah ngebanggain orang tua segala-galanya. Kamu mau balik Indonesia apa mau tinggal di sini apa gimana? Kayaknya aku mencarinya euro lagi deh. Aku kehilangannya euro Kak. Biar nggak beda jauh gitu kan. Karena udah mahal ya sekolahnya ya. Jadi aku sih berharap supaya kamu ya kebetulan kan lagi sekarang juga kan musim corona. Iya. Maksudnya untuk pindah kayaknya untuk terbang aja gitu ke negara tetangga aja udah terlalu mengerikan. Jadi kan ya maksudnya di Indonesia sih aku nggak ada apa-apa kecuali orang tua gitu kan. Terus ya udah orang tua ntar gue malah bawa menularkan kan, jadi nggak enak. Gue di sini aja dulu deh. Yang pasti tinggal di sini dulu, cari kerja di sini dulu untuk ya yang lebih baik ya, karena mungkin juga keadaan corona kayak gini nggak mungkin ya mau balik. Terlalu mengkhawatirkan. Iya. Terus masa depan juga mungkin lebih, bukan kita bilang masa depan di Indonesia nggak baik ya, bukan seperti itu juga ya, tapi ada opsi lain. Iya. Aku ngeliat karena di sini bisa opportunity-nya lebih besar ya, dalam artian untuk salary ya. Pastinya kalian udah keluar segitu banyaknya kan, kalian pasti cari kerja yang gajinya oke ya. Kalau gajinya juga yang rendah kan nggak mungkin kalian udah sekolahnya, maksudnya belajarnya sampai mampus-mampus ya bahasa orang ya. Terus biayanya juga mampus-mampus, terus kalian mau cari kerja yang maksudnya gajinya yang di bawah dari itu kan nggak mungkin. Jadi pasti kalian akan bisa memilih yang terbaik, ceritanya seperti itulah. Dan kira-kira harapanmu ke depannya setelah ini gimana prosesnya? Cari paling abis ini kan, karena kalau udah graduation udah lulus kan, sebenarnya visa studinya masih ada, tapi kan secara teknik aku udah bukan student lagi karena udah lulus. Mungkin apply buat si introduction year. Jadi itu kayak visa lagi yang, jadi ini kayak program dari pemerintah Belanda untuk orang-orang yang misalkan udah melakukan research atau kayak aku yang pernah studi di gitu sini ya. Terus dapat maksimal 1 tahun dan tidak bisa diperpanjang. Jadi ada visa 1 tahun untuk cari-cari kerja gitu. Berarti kalian punya kesempatan dari yang visanya student udah tamat, terus pemerintah ya kasih itu ya, bukan dari sekolah ya, pemerintah yang kasih. Itu, apa namanya tadi? Program bahasa Belandanya Zoekjaar atau Introduction Year. Iya, jadi itu ibaratnya masa di mana kalian dikasih kesempatan untuk mencari kerja mandiri. Kalau iya kan, jadi kalau kalian sudah dapat kerja mandiri, kalian bisa ganti izin tinggal kalian itu dari yang student menjadi
independen atau pekerja ya di sini ya, jadi profesional jatuhnya. Artinya kalian itu kayak nggak bisa ditendang lagi karena kalian sudah independen. Ya, itu satu-satunya momen bisa dapat visa tanpa ada sponsor. Setelah itu harus mencari sponsor. Iya. Nah, jadi bagi kalian yang, tapi kalau udah dapat kerja kan nggak perlu sponsor kan, udah bisa independen kan? Si kantor sponsornya. Iya, jadi kantor yang tempat kalian bekerja itulah yang jadi sponsor kalian di sini, atau jaminan bahwasanya kalian nggak menyusahkan pemerintah di sini untuk masalah living cost. Itu artinya. So, jadi kira-kira ada tambahan-tambahan lagi nggak, Des? Han, sorry. Untuk orang-orang yang di luar sana, kira-kira yang mau student ke Belanda ini. Apa aja selain mental harus kuat, ya uang kuat. Juga harus kuat. Tapi doa juga kan nggak ada yang nggak mungkin. Justru yang paling kuat. Iya. Apalagi? Mungkin tadi si sekolah perlu mungkin harus tahu. Di samping mencari riset sekolahnya juga cari level sekolahnya, karena di Belanda itu ada beragam. Kalau di kita kan kayak SD, SMP, SMA, kuliah udah masuk universitas. Nah, maksudnya ada sih bentuk-bentuk sekolah lainnya, tapi di Belanda itu kalau misalkan untuk anak lulusan SMA Indonesia masuk ke Belanda itu yang bisa langsung ke Hogeschool atau tadi University of Applied Science, itu yang bisa langsung. Kalau misalkan mau ke universitas di Belanda itu nggak bisa. Bisa, tapi kayak ada prosesnya lama, harus kuliah dulu di preparation school atau enggak ambil propedeutic 1 tahun propedeutic phase di Hogeschool, baru habis itu masuk ke universitas. Jadi berarti dia nggak bisa langsung ke universitas di sini ya. Kalau mau ambil universitas agak complicated jalannya, tapi bisa sih. Jadi kalau itu tadi kita nggak bahas, tapi next kalau untuk bahas itu panjang ya nanti ya. Pokoknya kalian kalau ada komen kita bikin video lagi nanti untuk ngebahas itu dasar-dasarnya. Kalau kita kan di Indonesia SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau ambil kursus apa aja dari SMA setelah SMA. Nah, kalau di sini ada beberapa perbedaan ya. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu lagi, kalian komen aja. Next kita akan bikin videonya lagi, jadi biar detail. Kalau nggak ini kepanjangan videonya. So, kira-kira selesai itu aja. Ada komen-komen yang lain kira-kira atau tambah-tambahan yang lain? Kami rasa itu semua. Kalau kalian punya komen, pokoknya dari apa yang kami paparkan di sini, kalian tulis di bawah komen. Kita di sini buat video juga untuk membantu kalian yang bagaimana sih, apa sih, berapa sih, ya, yang selalu tanya-tanya, misalnya di Belanda itu gimana sihnya itu. Kalian sekarang udah tahu. Jadi dari apa yang kita buat itu jangan lupa komen, dan kira-kira kalian merasa butuh ini, butuh itu yang lain, kalian juga bisa komen yang bisa aku bikin nanti videonya. So, sampai di sini video kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Tuhan memberkati. Howdu, Braban. Hoi allemaal. Kan udah kan? Jalan kan?